Dulu kita semua pasti pernah mikir kalau Eropa itu adalah ultimate goal, masa depan. Bayangin aja, negara kaya, stabil, rapi jali, di mana semuanya jalan mulus banget kayak jalan tol yang baru diaspal. Sampai-sampai warganya kayaknya nggak perlu pusing mikirin besok mau makan apa. Di kepala banyak orang Asia, termasuk kita-kita warga Indonesia Eropa, itu destinasi impian. Entah buat liburan pamer di Instagram, tempat pensiun yang adem ayem, atau kiblatnya masyarakat yang beradab alias civilized. Tapi nih guys, ada satu kenyataan pahit yang lagi kejadian pelan-pelan, diam-diam. Dan kalau kita nggak melotot melihatnya, kita nggak bakal sadar kalau Eropa sebenarnya lagi masuk ke fase paling chaos dan enggak stabil dalam beberapa dekade terakhir. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jendela Dunia. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita buka jendela wawasan kita hari ini. Nah, ketidakstabilan ini bukan dimulai pakai suara tembakan dor-doran atau krisis keuangan yang bikin heboh masuk berita headline. Enggak. Ini mulainya dari hal-hal receh dalam hidup sehari-hari yang berubah sedikit demi sedikit. Mulai dari menarik duit tunai yang makin lama makin susah, toko-toko yang memasang tulisan, bank-bank di kota kecil yang tutup dan cabut, sampai orang-orang tua yang bengong kebingungan di depan mesin pembayaran canggih yang mereka nggak mengerti cara pakainya. Dan sampai akhirnya suatu hari orang-orang sadar satu hal yang horor banget. Biarpun lo punya duit segunung, lo tetap nggak bisa beli apa yang lo butuhin. Contoh paling nyata alias ini negara kan terkenal banget sebagai salah satu yang paling tajir, paling teratur, dan paling hamba teknologi di dunia. Bertahun-tahun Swedia dipuja-puja sebagai surga cashless. Warganya keluar rumah nggak perlu bawa dompet tebal, cukup bawa handphone. Beli kopi tinggal scan, beres. Banyak toko di sana bahkan menolak menerima uang kertas, menganggap duit fisik itu kuno, ribet, dan tanda-tanda keterbelakangan zaman. Semuanya serba satset, cepat, dan modern habis. Tapi suatu hari sistem telekomunikasi mereka ngadat. Bukan karena perang, bukan karena ada teroris ngebom, cuma glitch teknis alias error sistem yang kejadian beberapa jam doang. Tapi dalam hitungan jam itu guys, satu negara nyaris lumpuh total. Kartu nggak bisa digesek, aplikasi pembayaran mental semua. Bayangin lo lagi belanja bahan makanan, sudah di kasir, nggak bisa bayar, terpaksa barangnya ditinggal. Atau lo lagi mengisi bensin sudah masuk tangki tapi lo nggak bisa cabut karena nggak bisa bayar. Bahkan ada orang yang butuh obat di apotek, nggak bisa beli obat itu padahal saldo di rekeningnya tumpah-tumpah. Momen kepanikan itu membuka borok yang selama ini ditutup-tutupin. Duit di rekening, duit di aplikasi, saldo di e-wallet, semuanya jadi sampah nggak berguna kalau sistem di belakang layarnya mati. Itu bukan lagi uang dalam arti sebenarnya, itu cuma angka-angka piksel yang nyawanya tergantung sama mesin, sinyal internet, dan perantara teknis lainnya. Habis kejadian horor itu, pemerintah Swedia melakukan manuver yang bikin dunia melongo. Mereka merilis buku panduan darurat buat warganya yang isinya menyuruh orang-orang buat menyetok makanan, air, dan dengerin baik-baik, menyimpan duit tunai alias cash di rumah. Bayangin. Negara yang paling ngebet menghilangkan duit tunai, malah jadi yang pertama teriak, balik ke cash, woi. Bukan karena mereka lagi kangen masa lalu alias nostalgia, tapi karena mereka sadar ada lubang maut di sistem mereka. Ketika semuanya didigitalisasi, satu titik rusak saja bisa bikin satu negara ambruk barengan. Poin penting yang harus kita paham nih, masalahnya bukan di teknologinya. Kartu debit, QRIS, transfer online, itu nggak jahat. Masalahnya adalah Eropa sudah menaruh seluruh nyawa ekonominya di satu keranjang sistem terpusat. Pas sistemnya jalan, memang kelihatan sempurna kayak utopia. Tapi pas sistemnya mogok, kelar hidup loh. Nggak ada rencana cadangan alias plan B, nggak ada jalan keluar. Bedanya duit tunai sama duit digital itu fundamental banget. Duit tunai alias cash itu independen. Lo pegang di tangan, lo kasih ke abang bakso, transaksi kelar. Enggak butuh izin siapa-siapa, enggak butuh sinyal 4G, enggak butuh listrik. Duit digital kebalikannya. Dia selalu butuh makelar di tengah-tengah, butuh bank, butuh server, butuh provider internet. Kalau salah satu mata rantai itu putus, duit lo ikut nyangkut, nggak bisa kemana-mana. Eropa sebenarnya sadar, tapi mereka rela tukar risiko itu demi kenyamanan. Tapi ya namanya hidup, nggak ada yang gratis bro. Pas duit tunai makin hilang, banklah yang pertama kali kipas-kipas duit. Mereka nggak perlu lagi sewa banyak ruko buat kantor cabang, nggak perlu gaji banyak teller, nggak perlu bayar mobil lapis baja buat angkut duit kertas.
Biaya operasional turun drastis, cuan naik gila-gilaan. Di atas kertas laporan keuangan, ini profit habis. Tapi di dunia nyata alias real life, ceritanya beda. Di banyak desa di Eropa, bank-bank pada kabur, warga yang mau menarik duit atau mengurus masalah duit harus jalan puluhan kilometer. Buat anak muda yang kakinya masih kuat sih, mungkin cuma mengeluh sedikit, tapi buat lansia, itu bencana. Banyak orang tua yang enggak mengerti pakai smartphone, enggak mengerti aplikasi bank yang ribet, takut salah pencet tombol terus duit hilang. Pas duit tunai hilang, mereka bukan cuma kehilangan alat bayar, tapi mereka kayak diusir dari kehidupan ekonomi. Fenomena ini yang orang Eropa sebut sebagai pengucilan keuangan atau financial exclusion. Bukan karena mereka miskin, tapi karena sistemnya jadi terlalu canggih buat orang-orang yang sebenarnya membangun sistem itu dulu. Masyarakat yang mengaku beradab ini secara nggak sadar menendang sebagian warganya ke pinggir jurang, cuma gara-gara mereka nggak bisa mengejar speed, digitalisasi. Tapi tunggu dulu, duit tunai hilang itu baru babak pemanasan. Masalah yang lebih gede, lebih dalam, dan lebih ngeri lagi sedang on the way datang. Namanya CBDC alias Central Bank Digital Currency atau mata uang digital bank sentral. Biar paham kenapa ini bikin banyak orang Eropa keringat dingin, kita bedah pakai bahasa tongkrongan saja ya. Bank sentral itu kan pabrik duitnya negara. Dulu mereka mencetak duit kertas sama logam, terus disebar lewat bank biasa seperti BCA atau Mandiri kalau di sini. Nah, CBDC ini langkah selanjutnya di mana bank sentral mengeluarkan duit langsung dalam bentuk digital. Sekilas kedengarannya kayak saldo di M-Banking biasa kan? Tapi big no, beda banget bos. Bedanya yang paling krusial, CBDC itu bisa diprogram. Artinya duit lo bisa dikasih syarat dan ketentuan berlaku. Duit itu bisa di-setting, cuma bisa dipakai buat beli barang tertentu. Bisa dikasih tanggal kedaluarsa, bayangin duit lo basi kalau nggak dipakai. Bisa juga dimatikan dari jarak jauh. Kasarnya, ini bukan lagi sekadar duit, tapi alat kontrol yang sudah dipasangin aturan main di dalamnya. Yang dukung CBDC bilang ini bagus buat pemerintah mengatur ekonomi. Kalau ekonomi lagi lesu, pemerintah bisa bagi-bagi duit yang wajib dibelanjain dalam sebulan, nggak boleh ditabung. Kalau pemerintah mau rakyat mengurangi beli sesuatu, duitnya diprogram biar nggak bisa dipakai buat beli itu. Secara teori ekonomi sih brilian, tapi praktiknya, ini artinya hak lo atas duit lo sendiri jadi menyusut banget, duit nggak lagi netral. Duit jadi alat buat menyetir kelakuan lo. Dan kalau duit tunai sudah punah, rakyat nggak punya pilihan lain selain nurut. Eropa bukan yang pertama memikirkan ginian. Cina sudah duluan mencoba. Tapi yang bikin Eropa lebih ketar-ketir adalah kondisi mereka sekarang. Eropa itu benua yang lagi menua dengan cepat banget, angka kelahiran rendah, yang kerja makin sedikit, tapi biaya buat bayar pensiunan sama rumah sakit makin bengkak. Di sisi lain, ekonominya jalannya kayak siput. Contoh paling gampang lihat saja Italia. Ekonomi gede sih, tapi utangnya juga setinggi langit. Ibarat keluarga, Italia ini kayak keluarga yang sudah biasa hidup dari berutang bertahun-tahun alias gali lubang tutup lubang. Tiap tahun gaji nggak naik, tapi gaya hidup dan pengeluaran tetap malah nambah. Pas bokek berutang lagi, pas utang lama belum lunas, berutang lagi buat bayar bunganya, model ginian cuma aman kalau ekonominya tumbuh. Masalahnya ekonomi Italia sudah jalan di tempat puluhan tahun, pabrik-pabrik lemas, lowongan kerja buat anak muda makin langka. Banyak banget cowok-cowok umur 30-an masih tinggal sama emak bapaknya. Bukan karena mereka malas atau manja, tapi karena gaji mereka nggak cukup buat mengekos atau menyicil rumah. Satu keluarga hidup mengandalkan duit pensiun kakek neneknya. Pas negara sudah kayak gini kondisinya, pilihan mereka sedikit banget. Mau memotong subsidi, di demo massa. Mau menaikkan pajak, perusahaan pada kabur. Mau berutang lagi, sudah mentok. Di situasi kepepet inilah, mengontrol aliran duit rakyat jadi opsi yang seksi banget buat pemerintah. Bukan karena itu hal yang baik, tapi karena opsi lain sudah habis. Makanya CBDC di Eropa itu bukan sekedar upgrade, teknologi biar keren, tapi tanda-tanda sistem yang lagi engap-engapan menahan beban dari dalam. Pas pemerintah butuh rakyat belanja biar ekonomi mutar, pas mereka perlu pastiin duit nggak lari kemana-mana, duit yang bisa diprogram adalah jurus pamungkas. Ketakutan warga Eropa bukan soal hari ini, tapi soal masa depan. Hari ini mungkin pemerintah janji, tenang saja, privasi aman kok. Tapi kalau sistemnya sudah jadi, aturan bisa diganti semalam, kekuasaan bisa ditambah. Dan rakyat kalau sudah nggak pegang uang,
cash, nggak punya senjata apa-apa buat melawan atau melindungi diri. Sejarah sudah mengajarkan kekuasaan kalau sudah dikasih jarang banget mau dibalikin sukarela. Dan uang yang menyangkut urusan perut tiap hari. Kalau sudah dikuasain penuh sama sistem, bakal jadi rantai pengikat yang paling kuat. Ini bukan teori konspirasi ala-ala grup WhatsApp keluarga ya. Ini soal keputusan-keputusan yang kelihatannya logis buat jangka pendek, tapi bahaya buat jangka panjang. Eropa nggak bakal runtuh gara-gara miskin. Mereka lagi goyang karena sistem yang mereka bangun terlalu ribet, terlalu terpusat, dan terlalu pede sama kehebatannya sendiri. Dan pertanyaan besarnya bukan cuma buat Eropa, ini buat semua masyarakat termasuk kita yang percaya kalau makin praktis sama dengan makin maju dan merasa aman menyerahkan segalanya ke sistem tanpa memikirkan kalau mati lampu gimana. Di negara-negara Eropa lain kayak Jerman yang biasanya kaku dan disiplin soal duit, tanda-tanda retaknya juga mulai kelihatan. Biaya energi alias listrik dan gas naik gila-gilaan gara-gara konflik geopolitik bikin hidup makin mahal. UMKM di sana mulai teriak untungnya makin tipis setipis tisu sementara buruh merasa gaji cuma numpang lewat doang. Pas masyarakat yang biasa hidup stabil mulai merasa enggak aman, reaksi pertamanya bukan ngamuk, tapi takut. Ketakutan ini menular ke Prancis, Spanyol, Yunani, dan lainnya. Masalahnya beda-beda sedikit, tapi intinya sama, utang menumpuk, penduduk makin tua, ekonomi lemot. Puluhan tahun Eropa membangun model negara yang ngepemper warganya, kesehatan gratis, pensiun aman, dilindungi dari krisis. Model ini dulu jadi kebanggaan, tapi syarat biar model ini jalan cuma satu, ekonominya harus terus mencetak duit yang banyak buat kasih makan sistem itu. Pas syarat itu hilang, mulai deh kelihatan aslinya. Pemerintah butuh duit buat tetap ngepamper rakyat biar nggak ngamuk, tapi nggak bisa memotong anggaran karena takut diprotes. Mereka juga nggak bisa ngegas ekonomi karena saingan global makin sadis. Di jalan buntu ini, mengontrol aliran duit jadi solusi teknis yang hening. Nggak perlu ribut-ribut di parlemen, nggak perlu ubah undang-undang tenaga kerja yang bikin demo, cukup ubah cara duit itu eksis. Makanya banyak kebijakan di Eropa dibungkus pakai kemasan yang cantik banget. Alasannya demi lingkungan lah, mengurangi emisi lah, katanya mencetak duit kertas merusak hutan, mengangkut koin boros bensin. Ya ada benarnya sih sedikit. Tapi kalau kita pakai kacamata kuda, kita bakal lihat motif aslinya, efisiensi manajemen dan kontrol total. Kalau semua transaksi meninggalkan jejak digital, menagih pajak jadi gampang banget. Kalau semua duit lewat satu pintu, intervensi pemerintah bisa secepat kilat. Masalahnya guys, kalau kontrol jadi terlalu gampang, batas antara mengatur dan mencampuri jadi hilang. Negara demokrasi nggak runtuh dalam semalam, dia berubah sedikit-sedikit, lewat keputusan yang rasional, lewat reformasi yang kedengaran nggak berbahaya. Sampai akhirnya rakyat sadar kalau pilihan mereka sudah nggak sebanyak dulu, tapi sistem barunya sudah menancap terlalu dalam. Banyak orang Eropa mulai merasakan ini di hal-hal sepele. Ada yang rekeningnya tiba-tiba diperiksa cuma gara-gara satu transaksi yang dianggap aneh sama algoritma. Ada yang disuruh bikin karangan bebas menjelaskan asal-usul duit pas mau menarik tabungan sendiri dalam jumlah gede. Memang sih ini bukan hal baru, tapi pas masih ada uang tunai, seenggaknya orang masih punya ruang rahasia. Pas uang tunai hilang, ruang rahasia itu ikut lenyap. Yang paling menakutkan bukan apa yang pemerintah lakukan sekarang, tapi apa yang bisa mereka lakukan besok. Sistem yang dibangun buat melawan teroris atau pencucian uang, di masa depan bisa saja dipakai buat memantau lo beli apa, lo menyumbang ke partai mana, atau gaya hidup lo gimana. Enggak perlu niat jahat dari awal, cuma butuh rentetan keputusan yang masing-masing ada alasannya, tapi pas digabungin jadi penjara digital. Di Eropa, trauma sejarah masih terasa. Abad lalu mereka sudah mengalami gimana ngerinya kalau kekuasaan terlalu terpusat. Makanya ketakutan menyerahkan kontrol ke sistem digital ini bukan paranoia lebay. Ketika duit bisa dinyala-matikan, dikasih syarat, dan dipantau 24 jam, itu sudah menyenggol langsung kebebasan pribadi. Di tengah situasi ini, ada fenomena unik yang kejadian. Di beberapa negara Eropa, anak-anak muda Gen Z mulai balik lagi pakai uang tunai alias cash buat jajan sehari-hari. Bukan karena mereka gaptek, woi, mereka ini lahir sambil memegang iPad. Tapi mereka sadar, pas semuanya digital, duit rasanya kayak air, mengalir hilang gitu saja. Mereka juga sadar, memegang duit fisik di tangan kasih rasa kendali yang nggak bisa dikasih sama aplikasi. Buat mereka, cash bukan masa lalu, tapi tameng buat melindungi diri dari sistem yang makin ribet. Pas mereka memisahkan duit ke amplop-amplop, pas mereka lihat duit di dompet makin tipis,
mereka lebih paham batasan diri. Itu reaksi psikologis alami manusia di dunia yang semuanya makin abstrak. Tapi ya, gerakan anak muda ini nggak bisa menyelesaikan masalah satu benua. Eropa masih pusing sama PR gedenya. Gimana bayar pensiunan kalau yang kerja sedikit? Gimana mau maju kalau saingan makin berat? Gimana mencari titik tengah antara mengatur negara sama menghormati privasi warganya? Pertanyaan ini nggak bisa dijawab cuma pakai teknologi, tapi anehnya teknologi yang terus disodorkan sebagai jawaban. Yang perlu dicatat, banyak keputusan penting diambil pas rakyatnya nggak paham 100% efek jangka panjangnya. CBDC, cashless society, istilah-istilah itu kedengaran teknis dan jauh dari urusan dapur. Padahal aslinya itu ngefek langsung ke cara lo beli beras, bayar kontrakan, nabung, dan gimana lo bertahan pas ada bencana. Eropa sekarang kayak laboratorium raksasa. Apa yang terjadi di sana mungkin nggak diawali niat jahat, tapi hasil akhirnya bisa menciptakan masyarakat yang kaku, rapuh, dan gampang ambruk kalau kena guncangan. Pas semuanya menyandar ke sistem, gangguan kecil bukan lagi masalah sepele, tapi jadi krisis nasional. Pelajaran paling mahal dari drama Eropa ini sebenarnya bukan soal harus pakai duit digital atau enggak, tapi soal jangan taruh semua telur di satu keranjang. Masyarakat yang sehat butuh cadangan, butuh opsi lain. Harus ada ruang buat warga mencari jalan tikus kalau jalan tolnya macet. Kalau pilihan itu ditutup semua, kestabilan yang kelihatan di luar sebenarnya menyimpan kerapuhan yang parah di dalam. Cerita ini belum tamat. Eropa belum runtuh, tapi retak-retaknya sudah ada di mana-mana. Nggak berisik, nggak ada ledakan, tapi merambat lewat kebijakan-kebijakan kecil. Dan di tengah ketenangan itu muncul pertanyaan paling penting. Seberapa banyak kebebasan yang rela kita tukar demi kenyamanan? Dan siapa yang memegang remote control dari pertukaran itu? Kalau kita lihat Eropa, jelas banget kalau masa depan itu datangnya bukan lewat satu kejadian besar, tapi lewat perubahan pelan-pelan. Tiap langkah ada alibinya. Tapi pas menengok ke belakang, baru sadar kita sudah nyasar jauh banget dari titik awal. Dan tepat di titik inilah, cerita Eropa mulai menonjok bagian paling sensitif di mana ekonomi, teknologi, sama hidup manusia sudah nggak bisa dipisahin lagi. Karena ketika bentuk uang berubah, perilaku manusia mau nggak mau harus ikut berubah. Di banyak kota besar Eropa, warga mulai merasakan kalau hidup tuh nggak sesantuy dulu, biarpun kelihatannya rapi. Harga barang naik pelan tapi pasti kayak anak tangga. Pajak sama biaya admin nongol di mana-mana. Tunjangan memang masih ada, tapi syarat buat mendapatkannya makin ribet kayak mau melamar kerja di NASA. Semuanya butuh verifikasi, butuh data, butuh upload dokumen. Pas sistem lancar orang nggak peduli. Tapi pas ada error, baru terasa banget kalau hidup kita tergantung sama mesin. Salah satu perubahan paling terasa itu mentalitas orang soal duit. Dulu, duit itu barang yang lo dapat, lo simpan di bawah bantal atau dompet. Terus terserah lo mau pakai kapan. Sekarang, duit makin mirip kayak izin akses. Lo cuma bisa pakai duit lo selama sistem mengizinkan. Pas sistem lagi maintenance atau akun lo dibekukan sementara buat verifikasi data atau transaksi lo ditolak karena mencurigakan, lo langsung merasa kecil banget di hadapan sistem raksasa yang enggak kelihatan wujudnya. Dan yang bikin kesal, pengalaman kayak gini nggak cuma dialami sama kriminal. Orang biasa, sobat Miss Queen sampai kelas menengah juga kena. Mau transfer duit buat beli rumah, buat bantu saudara atau bayar rumah sakit, tiba-tiba duitnya ditahan dulu buat diperiksa. Alasannya sih keamanan, tapi rasanya kayak lo nggak punya kuasa atas keringat lo sendiri. Di tengah situasi ini, melihat Eropa ngegas terus proyek duit digital terpusat alias CBDC bikin rasa was-was makin jadi. Bukan karena warganya gaptek, tapi karena mereka paham banget bahayanya kasih kunci Inggris segala urusan ke satu pihak doang. Pas uang tunai masih ada, dia kayak skoci penyelamat. Nggak mewah, tapi dia jalan sendiri. Pas skoci itu dibakar, semua orang dipaksa naik satu kapal induk. Kalau kapal induknya oleng, ya wassalam. Ada paradoks yang lucu tapi miris di Eropa sekarang. Negara-negara yang mengaku paling demokratis dan menghargai kebebasan individu, malah lagi membangun alat pengawasan dan intervensi ekonomi yang paling canggih sepanjang sejarah. Ini bukan karena mereka jahat pengen jadi diktator, tapi karena mereka panik mencoba menahan sistem biar enggak ambyar. Tapi justru usaha menahan itu bikin sistemnya makin tegang. Ibaratnya nih, pas masyarakat menua, yang minta makan alias pensiunan atau tunjangan makin banyak, yang masak alias pekerja makin sedikit, pas ekonomi nggak lari kencang, kuenya segitu-gitu saja, tapi yang mau nyomot makin ramai. Di situasi gitu, memperhatikan tiap sen duit lari kemana, pastiin nggak ada yang bocor, pastiin orang belanjanya benar, jadi prioritas utama negara.
Duit bukan lagi alat tukar, tapi jadi alat buat mengatur kelakuan masyarakat. Cuma ya, yang mungkin lupa dihitung sama pejabat-pejabat pintar di Eropa sana adalah reaksi batin rakyatnya buat jangka panjang. Orang mungkin nurut dikontrol pas lagi krisis. Tapi kalau dikontrol terus-terusan jadi new normal, kepercayaan bakal luntur. Dan kalau trust sudah hilang, sistem secanggih apapun bakal rapuh kayak kerupuk kena angin. Eropa dulu adalah tempat di mana warganya percaya banget sama negara. Mereka rela bayar pajak tinggi setinggi langit karena yakin negara bakal mengurusi mereka dari bayi sampai tua. Tapi kepercayaan itu dasarnya adalah rasa adil dan rasa memiliki kendali. Pas rakyat mulai merasa diawasi kayak lagi ujian nasional, disetir terlalu dalam, kesepakatan sosial itu mulai goyah. Apa yang terjadi sekarang bukan boom, langsung hancur, tapi rasa capek yang menumpuk. Anak muda skeptis sama masa depan. Bapak-bapak pusing memikirkan duit, nenek-nenek takut dunia yang mereka kenal hilang. Satu masyarakat kayak lagi jalan di atas danau beku yang esnya tipis. Masih bisa jalan sih, tapi bunyi krek-krek retakannya kedengaran terus di bawah kaki. Nah, dari sini cerita Eropa ini jadi relevan banget buat kita yang ada di luar Eropa, termasuk Indonesia. Eropa itu sering jadi kelinci percobaan model baru. Yang sukses bakal dipuji, yang gagal, kalau kita nggak belajar, bakal kita ulangin kesalahannya. Buat kita orang Indonesia, cerita ini bukan buat nakut-nakutin biar jadi parno, tapi bahan renungan sambil ngopi. Teknologi bayar-bayar digital, bank digital, dompet digital, pay later itu memang membantu banget. Bikin hidup praktis, hemat waktu, diskonnya juga lumayan. Tapi pelajaran dari Eropa kasih tahu kita, kenyamanan jangan sampai bikin kita menyerahkan leher kita 100% ke sistem. Masyarakat yang sehat itu yang punya pilihan. Punya QRIS tapi duit cash di dompet tetap ada buat bayar tukang parkir atau pengamen. Punya teknologi canggih tapi tetap sadar kalau human touch itu penting. Ada aturan tapi privasi tetap dijaga. Kalau salah satu ini kebablasan, keseimbangan bakal rusak. Eropa lagi ada di persimpangan jalan yang susah. Sumber daya masih ada, waktu masih ada, tapi pintu keluarnya makin sempit. Keputusan hari ini bakal menentukan nasib mereka puluhan tahun ke depan. Dan rakyat, walau nggak diajak rapat teknis sama bos-bos bank sentral, merekalah yang bakal menanggung akibatnya. Kalau kita zoom out, lihat gambar gedenya, intinya bukan soal cash lawan digital atau kartu lawan aplikasi. Intinya adalah soal siapa yang pegang kendali dan apakah kita masih punya pilihan. Selama kita masih punya pilihan, mau bayar pakai apa, mau menyimpan di mana, kita masih merasa jadi manusia merdeka. Kalau pilihan itu disempitkan sampai tinggal satu lorong doang, senyaman apapun lorongnya, rasa enggak aman pasti muncul. Eropa hari ini kayak kasih sinyal lampu kuning buat dunia. Nggak berisik, tapi cukup buat bikin kita ngerem dan mikir. Masa depan itu nggak selalu datang dengan ledakan besar. Kadang dia datang lewat checklist terms and conditions yang kita klik I agree tanpa baca, sampai akhirnya kita sadar kita sudah menukar terlalu banyak hal. Jadi pertanyaan terakhir yang ditinggalkan cerita ini bukan kita harus pakai duit digital nggak ya, tapi seberapa banyak kendali atas hidup kita yang rela kita lepas demi hidup yang lebih praktis. Jawabannya nggak ada di tangan AI, nggak ada di tangan pemerintah, tapi ada di kewarasan kita sendiri sebagai masyarakat pas menghadapi pilihan-pilihan yang kelihatannya sepele. Itulah PR yang lagi dikerjakan Eropa. Dan sadar nggak sadar, itu juga PR yang bakal atau malah sudah ada di depan meja kita semua.